Kita harus tahu ini karena jangan sebut hamba Tuhan kalau lu nggak tahu apa rencana Tuhan bagi dunia. Kalau lu hanya tahu bahwa oh saya ini Tuhan punya rencana buat saya, bahwa saya akan menjadi orang yang diberkati melimpah. Itu bukan rencana Tuhan, itu rencana kamu itu. Jangan bawa rencana Tuhan. Saudara-saudara, apa yang ada di benak kalian ketika mendengar frasa hamba Tuhan? Kemungkinan besar dari kalian akan berpikir bahwa hamba Tuhan adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Baik dia seorang pendeta, penatua, diaken, evangelis, dan lain sebagainya. Tapi apakah hanya sekedar itu? Apakah hamba Tuhan itu sesuatu yang melekat pada status itu? Ataukah hamba Tuhan itu merupakan hal yang melekat pada sesuatu yang lain? Di dalam Perjanjian Lama, kata hamba yang menggunakan kata ebed itu merujuk kepada seorang pelayan atau budak. Misalnya dalam Kejadian 24 ayat 52, yang mana di sana kata Abraham di ayat itu menggunakan kata Abram Ebed atau pelayan Abraham. Pada zaman itu orang yang menjadi hamba seseorang itu ada banyak alasan, seperti menjual dirinya menjadi hamba untuk supaya dia bertahan hidup. Bisa juga seseorang menjadi hamba karena dia adalah tawanan perang, dan ada juga orang yang menjadi hamba karena sebuah perjanjian tertentu. Pekerjaan seorang hamba sangat ditentukan oleh tuannya. Istilahnya hamba itu sembraut, apapun yang disuruh tuannya wajib dia lakukan. Di dalam Alkitab, orang yang pertama kali disebut hamba oleh Tuhan adalah Abraham dalam Kejadian 26 ayat 24. Dan kita semua tahu bahwa Abraham dipanggil untuk menjalani kehidupan yang ditentukan oleh Tuhan, bukan kehidupannya sendiri. Dia tadinya seorang penyembah berhala bersama keluarganya, lalu Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham dan menyuruh dia untuk meninggalkan keluarganya untuk pergi ke suatu tempat, dan dia akan menjadi seorang leluhur dari sebuah bangsa. Kemudian di dalam Perjanjian Lama di masa Musa khususnya, kata hamba tidak memiliki banyak perubahan. Alasan, tujuan, dan mekanismenya itu masih sama dalam masa Abraham. Hanya saja di masa Musa itu sudah ada spesifikasi yang mengatur, tepatnya dalam Keluaran 21 ayat 1-11, yang pada intinya berbicara tentang rentan waktu budak itu bekerja. Dalam Keluaran 21 itu budak bekerja hanya 6 tahun lamanya, dan kemudian tahun ke-7 itu harus menjadi tahun pembebasan bagi budak itu. Kecuali budak itu ingin tetap bekerja, dia bisa tetap bekerja pada tuannya. Di dalam Perjanjian Baru, khususnya pada masa Yesus sendiri itu nggak pernah memberikan insight tentang perhambaan atau perbudakan ini. Nanti di masa para rasul, Paulus memberikan sebuah pandangan bahwa di dalam Kristus, budak ataupun tuan itu sama derajatnya. Teman-teman, kalau kita melihat dari keseluruhan Alkitab tentang frasa hamba Tuhan ini, kita bisa memberi kesimpulan bahwa hamba Tuhan adalah manusia yang memberikan hidupnya, yang memberikan seluruh hidupnya untuk bekerja bagi Tuhan, agar rencana Tuhan di dalam dunia terlaksana. Saya katakan rencana Tuhan di dalam dunia terlaksana. Kita harus menggarisbawahi kalimat ini, teman-teman. Karena banyak orang sekarang ini berkata bahwa Tuhan bekerja untuk menyatakan rencananya untuk dirinya. Dan itu egois sekali, teman-teman. Itu jahat sekali. Hanya Kristen palsu yang berpikir bahwa Tuhan bekerja untuk menjalankan rencana Tuhan atas dirinya. No, teman-teman, no. Tuhan memiliki rencana bagi dunia, bagi umat manusia, dan Tuhan pakai manusia-manusia tertentu untuk mengerjakannya. Jangan dibalik. Ketika Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Teman-teman, kata kamu di dalam ayat ini bukan merujuk kepada satu pribadi manusia, tapi kepada satu bangsa yang dalam rencana Allah. Satu bangsa ini, ingat ya, satu bangsa ini akan menjadi berkat bagi seluruh dunia sesuai janjinya kepada leluhur, yaitu Abraham. So, teman-teman, sekali lagi, tidak ada konsep dalam Alkitab bahwa Tuhan hanya berencana bagi satu orang dan Tuhan bekerja bagi orang itu, nggak ada. Ketika seseorang menjadi seorang pemimpin, seorang presiden atau artis, itu bukan Tuhan sudah bekerja untuk menjalankan rencana Tuhan supaya dia menjadi seperti itu, bukan. Melainkan Tuhan punya rencana atas dunia ini, kemudian Tuhan pakai seorang dokter, seorang presiden, seorang pendeta, seorang pilot, atau apapun pekerjaannya. Tuhan pakai dia sebagai hamba untuk menjalankan rencana atau pekerjaan Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita rendahkan hati kita dan kembali kepada konsep Alkitab tentang siapa kita. Kita adalah hamba, kita bukan Tuhan. Tuhan tidak bekerja untuk kita, kitalah yang bekerja untuk Tuhan, dan Tuhan sendirilah juga yang bekerja
sebagai hakikat yang paling utama yang bekerja dan mengerjakan para pekerja, bahkan yang menggerakkan para pekerja untuk menggenapi rencananya. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya sekarang, apa rencana Tuhan bagi dunia ini? Kita harus tahu ini karena jangan sebut hamba Tuhan kalau lu nggak tahu apa rencana Tuhan bagi dunia. Kalau lu hanya tahu bahwa saya ini Tuhan punya rencana buat saya, bahwa saya akan menjadi orang yang diberkati melimpah, itu bukan rencana Tuhan, itu rencana kamu itu. Jangan bawa rencana Tuhan. Di dalam Alkitab, Tuhan sudah memberi tugas kepada manusia untuk mengusahakan bumi tempat di mana Dia letakkan untuk mengelola bumi itu. Tapi kemudian manusia yang diberi tugas ini itu menginginkan otonominya sendiri dengan jalan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat agar menjadi sama seperti Allah. Ada keinginan untuk punya kuasa, untuk punya kedudukan seperti Allah. Ini membuat mereka melanggar perintah Allah dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Dari situ teman-teman, ada dua prinsip yang terikat yang kita dapati yang bisa menjadi insight bagi kita tentang apa tujuan Allah di dalam dunia ini. Dua prinsip yang terikat tersebut adalah, yang pertama, tujuan Allah adalah dunia ciptaannya ini ditata dan dikelola oleh manusia demi kelangsungan hidup manusia untuk kemuliaan Tuhan. Tapi rencana itu dikacau karena manusia jatuh dalam dosa. Maka Tuhan punya plan B dalam menjalankan plan A tadi, yaitu Tuhan perlu memulihkan manusia yang berdosa ini kembali menjadi orang-orang yang kudus, sehingga manusia bisa kembali bertugas mengelola dan menata dunia demi kelangsungan hidup manusia untuk kemuliaan nama Tuhan. Manusia yang jatuh dalam dosa tidak mungkin mengelola dunia demi kelangsungan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Karena pada faktanya teman-teman, manusia malah merusak lingkungan dan bahkan menyebabkan kematian generasi. Dan nama Tuhan tidak dikenal oleh manusia karena manusia itu mencari kemuliaan diri sendiri. Di dalam sejarah manusia, untuk Tuhan menjalankan plan B, yaitu memulihkan manusia yang berdosa, Tuhan menyatakan diri kepada orang-orang tertentu dan memanggil mereka menjadi alat Tuhan dalam penyelenggaraan rencana pemulihan itu. Pertama, Tuhan panggil Nuh. Kita melihat satu pengharapan dari kisah Nuh, bahwa Nuh akan menjadi generasi manusia yang baru, yang hidup baru, tidak sesuai dengan orang-orang sesamanya. Dari pemanggilan Nuh, kita menyadari bahwa Tuhan memiliki keinginan untuk memulihkan generasi manusia. Sebelum Nuh, ada kisah tentang Henokh yang terangkat ke surga, tidak mengalami kematian, menunjukkan bahwa manusia yang bergaul dengan Tuhan, manusia itu akan lanjut umurnya dan tidak mengalami kematian. Suatu keberlangsungan hidup yang terus memuliakan Tuhan. Jadi dari kisah Henokh dan Nuh, kita menyadari blueprint dari rencana Tuhan, bahwa Tuhan punya kerinduan, Tuhan punya keinginan bahwa manusia itu hidup tidak mati, dan Tuhan juga ingin bumi itu baik. Ciptaannya itu baik oleh karena ada manusia-manusia yang baik. Kemudian lanjut Tuhan panggil Abraham. Abraham meninggalkan keluarganya untuk menggenapi rencananya, hidup sebagai pengembara untuk menjadi cikal bakal sebuah bangsa yang akan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Kemudian Allah memanggil Musa untuk melanjutkan pekerjaan Abraham. Abraham telah taat dan berhasil melahirkan suatu bangsa yang besar yang sedang diperbudak di Mesir. Namun mereka belum menjadi berkat, mereka sedang menjadi budak. Musa dipakai untuk membebaskan mereka, sehingga bangsa itu boleh menuju tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham sebagai tanah yang akan didiami oleh keturunannya. Musa diutus di usia tua, harus berhadapan dengan Firaun, berhadapan dengan bangsa yang keras kepala, agar mereka mau menuruti rencana Tuhan. Dan Musa memang berhasil membawa bangsa itu keluar, tapi bukan tugas Musa untuk bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Tugas Musa itu dilanjutkan oleh Yosua. Bersama Yosua, bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Sesampai mereka masuk ke tanah perjanjian dalam rangka menggenapi rencana Allah yang kita tahu dari awal tadi, Tuhan harus mempersiapkan bangsa ini supaya sungguh-sungguh menjadi berkat. Tuhan berikan tugas kepada para hakim, para nabi, sampai raja-raja, sampai mereka harus terpecah, dibuang ke tanah pembuangan, dipanggil kembali dan berdiam di bawah pemerintahan bangsa lain, yaitu Roma. Dan di sini sadar bahwa Tuhan juga bisa pakai bangsa lain untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini. Kemudian setelah mereka berada di bawah kekuasaan raja yang lain, lahirlah Tuhan sendiri lewat rahim Maria, Yesus Kristus, seorang hamba, membawa tugas yang Bapa berikan kepadanya sebagai anak, untuk dia genapi rencana Tuhan dalam seluruh perjanjian lama yang sudah kita bicarakan tadi.
pribadi Yesus Kristus yang akan menjadi awal, yang memulai penggenapan terhadap dua rencana tadi. Lewat Yesus ada pemulihan manusia, dan lewat Yesus ada dunia yang baik. Saya mengatakan Yesus sebagai yang memulai. Ini berarti ada awal yang baru, ada permulaan yang baru, ada tugas yang baru yang diberikan oleh Yesus kepada kita orang percaya. Apa itu? Mari baca Matius 8 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Teman-teman, dalam ayat ini seolah Yesus mau mengatakan bahwa sekarang dengarlah perintah Tuhan dan manusia yang berkuasa ini. Teman-teman, Yesus yang berkuasa ini, dia mencapai satu kedudukan sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Tapi ingat bagaimana Yesus bisa diberi kedudukan itu? Dia perlu melewati salib yang hina sampai mati. Dia telah taat kepada Bapa. Dia telah menjalankan tugas dari Bapa untuk rencana kekal Allah. Dan kemudian ketika dia menang, dia memberi tugas kepada para pengikutnya, yaitu murid-muridnya, yang juga akan menjadi tugas kita hari ini. Dan ini tugas yang diberikan Yesus bagi kita, yaitu apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan, menjadikan seluruh bangsa sebagai orang-orang yang belajar dari Tuhan Yesus. Ini tugas yang harus kita lakukan. Dikatakan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Membaptis mereka berarti itu menjadi tanda bahwa seseorang telah menjadi satu dalam misi Kristus di dunia ini, yang mentuhankan Yesus, tapi kemudian juga akan membawa orang lain kepada Yesus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Para murid, ke-12 murid, juga seluruh orang percaya, orang Kristen, disuruh supaya mereka mengajarkan perintah yang diajarkan Yesus. Karena hanya dengan cara manusia tinggal di dalam ajaran Yesus, manusia itu bisa menjadi manusia yang baik. Ingat kan tadi tujuan Allah? Bumi menjadi baik karena didiami oleh orang-orang yang baik. Dan gak mungkin akan ada orang-orang yang baik kecuali di dalam Yesus. Kemudian dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesus bukan hanya memerintah, tapi Yesus juga menyertai. Yesus menolong. Yesus sendirilah yang juga bekerja lewat murid-muridnya, membawa dunia ini kepada kesempurnaan pemulihan dunia secara menyeluruh yang akan terjadi pada kedatangannya yang kedua. Saudara-saudara, akhirnya kita mengetahui apa rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah dunia ini menjadi murid Kristus. Dan ketika manusia hidup menurut ajaran Kristus, maka barulah rancangan awal yang gagal tadi benar-benar diperbaharui. Ini berarti teman-teman, tugas hamba Tuhan hari ini, tugas orang yang menghambakan diri kepada Tuhan, dia memiliki satu tugas yang akan membuat dia sadar siapa dirinya. Apakah benar dia hamba Tuhan yang taat atau tidak, harus terlihat dari aspek ini, yaitu dia mau memberitakan Injil, menyampaikan kepada orang-orang tentang Yesus yang adalah Raja yang hidup, Tuhan yang mempunyai sorga dan bumi, dan kemudian dia memuridkan, mencontohkan, menjadi teladan bagaimana Kristus itu sendiri. Seorang pendeta, penatua, diaken yang tidak memberitakan Injil dan hanya hidup untuk dirinya sendiri, hidup senang, cari aman, itu tidak menjadi teladan Kristus. Karena bagaimana bisa dia mengatakan dia teladan Kristus, padahal Kristus sendiri menjadi begitu menderita karena menyatakan kerajaan sorga, sementara dia hidupnya terlalu enak, hidupnya nikmat dengan toga pendetanya, hidupnya terlalu nikmat dengan sebutan penatua dan diaken. Yesus begitu menderita karena menyatakan kebenaran firman Tuhan. Maka jika ada seorang pendeta, diaken, penatua yang hidup bersenang-senang tapi mengaku hamba Tuhan, dia adalah pembohong. Dia bukanlah hamba Tuhan, dia adalah hamba dirinya sendiri. Tapi meskipun seorang tukang ojek, tukang sopir, tapi dia berani memberitakan Injil dan siap menanggung derita oleh karena keberanian memberitakan kebenaran itu, dialah teladan Kristus, dialah hamba Tuhan yang taat. Jika ada seorang pejabat tidak menerima suap, berani menolak para investor yang rakus dan licik dengan risiko dipecat oleh partai demi membela masyarakat, maka dialah teladan Kristus, dialah hamba Tuhan yang taat. Jika ada seorang pendeta tidak peduli jemaat mau marah atau tidak, dia mau menyatakan firman Tuhan meskipun dipecat sebagai pendeta adalah risikonya, dialah teladan Kristus, dialah hamba yang taat kepada Tuhan. Jika ada seorang penatua, syemasi atau jemaat sekalipun yang berani menegur pendeta yang mau membawa gereja itu berpolitik praktis dan dia dimusuhi oleh pendeta itu, maka dialah hamba Tuhan yang taat, dialah teladan Kristus. Saudara-saudara, hari ini banyak sekali pendeta main aman. Yang penting tiap minggu sudah ada bahan dari TPJ, tinggal dikhotbahkan saja.
Kalau perlu bagaimana mau tambah-tambah cerita lucu agar jemaat tidak bosan. Jemaat senang supaya disayang jemaat, bahkan pendeta bisa dekat dengan para konglomerat di jemaat. Pun banyak pendeta yang berpolitik dengan terang-terangan menyatakan dukungan terhadap partai tertentu, kemudian mempengaruhi dan mengajak jemaat supaya mendukung yang sama. Padahal di dalam hatinya dia sadar bahwa dia punya banyak keuntungan kalau partai itu yang jadi. Saudara, memang pendeta harus mengajar supaya jemaat siap memilih dan dipilih. Tapi bukan tugasnya untuk menentukan pilihan hati jemaatnya. Bukan. Kalau ada pendeta seperti itu, saya katakan bertobat. Mari bertobat. Saudara, banyak pendeta khususnya di Sulut ini ya, karena saya bicara di konteks Sulut ini. Itu berkelit dengan kita harus pilih yang sama dengan gereja kita, supaya jangan sampai Sulut ini jatuh ke tangan pemerintah yang tidak mengenal Yesus. Lihat, sudah banyak orang luar yang beragama lain masuk ke Sulut. Mereka sudah lebih banyak. Kita jangan sampai pecah, ya. Nanti suara pecah orang Kristen, Sulut akan jatuh ke tangan mereka. Saudara-saudara, saya punya pandangan yang berbeda. Kenapa Tuhan izinkan banyak orang dari daerah lain datang ke Sulut? Ini adalah rencana Tuhan supaya kita tidak perlu lagi terbang jauh-jauh ke Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera, ke Makassar untuk memperkenalkan Kristus Yesus ke mereka. Tuhan yang bawa mereka ke sini, ke tanah kita, ke tempat kita, ke daerah di mana kita tidak bisa dihalau, tidak bisa diintimidasi seperti di daerah-daerah lain. Tuhan bawa mereka ke sini supaya kita leluasa memberitakan Injil kepada mereka. Saudara, di Sulut ini, dalam satu kecamatan seringkali ada sampai 5 gereja. Tapi masing-masing gereja hanya sibuk dengan program event-event yang gak sesuai dengan misi Kristus. Program bangun gedung besar-besar. Lomba-lomba yang tidak berguna sama sekali bagi dunia ini. Coba 5 gereja dalam satu kecamatan itu bersatu. Bikin seminar iman Kristen. Pakai pengeras suara, pakai toa yang besar-besar. Lalu kabarkan Injil Yesus Kristus. Serukan seluruh penjelasan, penalaran, alasan mengapa di luar Yesus manusia tidak mungkin selamat. Saudara, bayangkan di Sulut ini ada ribuan gereja. Masing-masing gereja bikin program pengajaran doktrin yang ketat agar iman Kristen tidak mudah digoyahkan. Masing-masing gereja, orang-orang kaya di gereja ini sumbang duit bukan untuk bangun gereja besar-besar, tapi sumbang duit untuk mengirimkan putra-putri terbaik untuk pergi ambil sekolah di luar negeri. Orang-orang kaya di gereja kumpul uang, bikin perpustakaan gereja, beli buku-buku yang berkualitas, taruh di gereja, dan seminarkan itu. Seminarkan pendeta, seminarkan itu kepada jemaat. Ajar kepada anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bikin kursus teologi. Ya, saudara bayangkan, kita nggak perlu takut, saudara. Dan saudara bayangkan ketika semua gereja mengabarkan Injil tiap hari lewat pengeras suara. Di Sulut, di Manado, siapa yang mau larang kita? Siapa yang akan marah? Siapa yang akan larang? Benar, kalau pemerintah kita adalah pemerintah yang bukan Kristen, pasti sulit itu terjadi. Tapi apa buktinya, teman-teman? Sudah berpuluh-puluh tahun kita punya pemerintah Kristen, tapi kita hanya mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Lewat itu, bangun gedung, buka lahan baru, gampang dapat izin. Itukah rencana Tuhan di dalam dunia? Bangun gedung, bikin lomba-lomba event-event seperti itu. Itukah rencana Kristus? Dengan cara mentaati, melaksanakan program seperti itukah yang menjadi hamba Tuhan yang taat? Saudara-saudara, sudah saatnya kita reformasi program di jemaat kita masing-masing. Para penatua, pemuda, remaja, bapak ibu, bikin program-program seminar pengajaran agar orang tua, anak muda mengenal ajaran Yesus, dan bikin program-program evangelisasi penjangkauan agar semua orang mengenal Yesus dan kehidupan menjadi lebih baik karena berdiri di atas ajaran Yesus, berdiri di atas ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab yang Alkitabiah itu mengandung seluruh ajaran tentang Yesus dan mengandung ajaran dari Yesus. Saudara bayangkan kalau seluruh orang Kristen, tua, muda, kecil, besar, hidup sesuai ajaran Yesus, ketat dalam ajaran dan penginjilan, apakah Sulut ini akan jatuh ke dalam tangan yang lain? Tidak, tidak akan. Tapi malahan, saudara, jangankan hanya Sulut, bahkan seluruh dunia, seluruh bumi ini akan menjadi kerajaan Kristus ketika setiap gereja berfokus kepada pengajaran Tuhan dan berfokus kepada penginjilan. Dua program ini, pengajaran dan penginjilan, ini yang paling utama. Ini akan memperlihatkan sebuah gereja menjadi gereja yang taat, gereja yang bersekutu, yang bersaksi, yang melayani. Itu harus muncul dari dua program ini. Pengajaran di sini tentang bagaimana orang dilatih untuk bersaksi dan mereka pun bersekutu dalam pengajaran itu.
tapi kemudian mereka diutus untuk bersaksi dan juga untuk melayani manusia. Ketika orang diajarkan tentang Yesus Kristus, maka akan dibangun jiwa melayani, jiwa yang ingin berbagi, berkorban bagi yang lain, seperti Yesus. Tapi kalau kita nggak dekat dengan ajaran Yesus, maka gereja-gereja akan pusing diri sendiri, bikin gedung tinggi-tinggi, ya. Nanti tunggu ada bencana, nanti tunggu ada COVID, baru mau memberi. Kalau enggak, semua pikir diri sendiri. Teman-teman, kalau hanya berbagi di saat bencana, kalau hanya berbagi di saat COVID, itu pun orang-orang dunia tahu lakukan itu. Saudara-saudara, mari kita bertobat. Mari kita renungkan kembali. Mari jadikan Sulut sebagai menara penginjilan bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.